Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Gus. Maaf mengganggu waktu siangnya. Ya, Saya Pak Gus ini kan sebagai kepala sekolah yang baru Pak Gus. ya. Ibaratnya baru beberapa bulan. Nah, kesannya gimana Pak Gus? Saya kebetulan sekali karena ya beda dengan teman saya yang biasa satu sekolah. Jadi saya kebetulan tidak di sekolah yang saya tempati sebelumnya. Jadi saya termasuk ya alhamdulillah karena saya biasanya guru olahraga di lapangan. Begitu saya datang di sekolah yang baru, alhamdulillah saya tidak kaget. Karena apa? Saya biasa di lapangan dan di situ pun ada guru senior maupun junior yang sudah saya kenal sebelumnya. Jadi ya saya yakin tidak ada masalah. Ini Pak Gus, perihal tugas CBB saya kan ingin mewawancarai kepala sekolah. Nah, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang harus Pak Gus jawab. Seperti yang pertama Pak Gus, ini kan bagaimana Pak Gus itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebusukan. Ya, saya jawab sebisanya ya, karena saya memang baru saja diangkat jadi kepala sekolah. Jadi permasalahan ada namanya seperti dilema kasus maupun yang satu lagi dilema Bujukan moral. bujukan moral. Saya tahunya memang dilema, yang saya tahu dilema karena apa? Dilema itu keadaan yang sulit antara keputusan yang mau saya ambil karena sama-sama ada benarnya juga, kadang-kadang ada yang salah dan ada benarnya juga. Makanya saya tidak atau kurang menguasai masalah tadi karena tahunya saya ya dilema tadi, hanya dilema. Kemudian karena tadi ada pertanyaan seperti ada bujukan moral maupun dilema yang tadi pertama dilema etika itu saya ingat itu pelajaran di SMA, makanya saya kembali loh, itu kan dulu pelajaran SMA, makanya saya mungkin kurang menguasai masalah tadi. Ya saya jawab apa adanya karena yang saya tahu intinya dilema itu ada keadaan yang sangat sulit untuk diputuskan karena ada permasalahan yang benar atau sama-sama benar maupun ada benar dan yang salah. Itu saja menurut saya. Terus tadi Pak Gus, bagaimana Pak Gus menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Nah ini ya, pertanyaan ini kok kebetulan sekali Pak, ada kemarin ada seperti kasus yang pernah saya hadapi di sini baru saja. Ya mungkin masih bisa dihubung-hubungkan. Karena kemarin waktu saya datang di sini ada permasalahan yang mungkin secara sosial saja, pengambilan keputusan mengenai pemberian bisyarah atau pembelian santunan pada yatim. Dan yang saya tahu dari sekolahan saya yang dulu itu biasanya santunan yatama, ini contohnya ya, santunan yatama itu biasanya itu dari kantor, dari koperasi, dari kelompok K3S itu biasa diberikan, kemudian diberikan ke sekolah. Sekolah biasanya itu juga dimohon untuk memberi santunan juga, akhirnya dikumpulkan menjadi agak besar terus dibagikan pada yatama tadi. Tetapi di sini lain persoalannya lagi. Di sini ada alasan, di sini juga seperti tadi, tapi ada dua lagi. Yang satu ada sementara sebagian dari guru-guru yang langsung memberikan pada anak didiknya tadi dengan alasan lebih afdol. Tetapi saya tidak menyalahkan, dua-duanya bagus.
Nah, tadi persoalannya kan berarti ada benar dan benar, makanya kita ambil jalan tengah. Monggo dilanjutkan saja. Karena apa? Teori saya bagus, tetapi mungkin tidak bisa dipakai di sini. Di sini dipakai seperti itu dengan memberikan secara langsung ada yang bersangkutan. Saya persilakan, tetapi setelah kita lakukan bersama, akhirnya menyadari juga, oh ternyata bagus seperti teorinya yang pertama tadi dikumpulkan di sekolah bersama-sama dari guru, kemudian langsung diberikan. Itu setelah ada peristiwa tadi itu saja. Bisa lanjut Pak Bos. Langkah-langkah yang biasanya Pak Gus lakukan untuk apa? Pengambilan keputusan itu seperti apa Pak? Pengambilan keputusan tidak mutlak saya putuskan, karena saya juga di sini ada, tidak saya anggap anak buah, tidak saya anggap seperti anggota saya anggap seperti keluarga sendiri. Kalau keputusan-keputusan yang tidak secara formal ya kita rembuk bersama, bagaimana baiknya dari Pak Guru maupun Bu Guru yang mungkin mengeluarkan aspirasi yang baik. Kalau memang bagus, tetap kita terima, kita laksanakan bersama. Ini yang bukan dengan yang pokok ya, yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan di kantor. Tetap saya pribadi yang dari rangkuman ini tetap saya langsung saya simpulkan, oh berarti yang paling bagus ini. Tetap kita putuskan bersama, tidak secara sepihak dari saya sendiri. Karena bukan melulu saya sebagai pengelola atau memanage di sini, tetapi saya juga di sini juga guru-guru juga punya suara. Mana yang baik tetap kita gunakan, gitu saja. Terus hal apa yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya melanjutkan tadi ya, karena sama-sama benar ya, karena dilema etika tadi kan permasalahannya apa? Sama-sama benar, yang bagus tetap yang kita pakai. Karena tadi saya tidak serta-merta saya menggunakan dari saya asal usulnya tadi, dari sana saya sudah memakai seperti ini, harus seperti ini. Tidak. Kita putuskan bersama mana yang baik. Oh ternyata yang paling baik sesuai dengan keputusan bersama. Oh yang paling baik ini Pak dilanjutkan saja. Karena Pak dengan alasan-alasan, tidak serta-merta dengan seperti egonya sendiri tadi. Alasannya bukan dengan egonya, tetapi dengan alasan-alasan yang mungkin bisa diterima semua pihak, semua guru, semua warga di satuan pendidikan ini. Gitu. Terus lagi Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya Pak? Nah, tantangannya ini mungkin bisa sama ya, ada sampelnya kalau mungkin bisa disamakan. Ini ada kemarin, termasuk juga saya anggap ini tantangan. Ada kasus itu saya datang, ini salah satu contoh mungkin bisa digunakan untuk sampel untuk yang ini pertanyaan. Begitu saya datang, di sini banyak guru, mungkin lebih, jam mengajar jelas kurang. Makanya solusinya kita kumpulkan. Setelah kita kumpulkan, kita mencoba mengambil isi hati dari beliau-beliau yang merasa tidak punya jam. Coba buat bapak atau ibu, keinginannya seperti apa? Kita beri alasan. Kalau masih di sini, tetap tidak mempunyai jam mengajar, atau bisa dialihkan ke mapel yang lain dengan syarat kehilangan hak sebagai guru mapel yang bersangkutan. Nah, kita kembalikan ke beliaunya sendiri, apakah masih mau bertahan di sini, apakah mau menuruti atau mengikuti arahan dari Satpol Cam yang kita teruskan dengan cara apa? Dialihkan ke SD yang lain. Ternyata itu membutuhkan waktu yang sangat lama, termasuk karena apa?
dari beliau sudah lama di sini, masih ingin juga di sini, tapi akhirnya setelah berbagai alasan-alasan yang mungkin berhubungan dengan masa depan, akhirnya beliau akhirnya rela untuk meninggalkan SD ini dan mencari SD yang lain yang disarankan oleh atasan kami yang di Satkor Dikcam itu untuk mengarahkan di sini loh yang SD yang kosong yang membutuhkan guru yang sesuai dengan kualifikasinya, sesuai dengan mapelnya. Jadi alhamdulillah di sini sudah bisa clear termasuk permasalahan tadi itu. Ketika Pak Agus itu sedang menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan dilema etika, apakah kasus tersebut langsung diselesaikan atau ada jadwalnya? Kalau dilaksanakan langsung ya tidak bisa karena tadi membutuhkan berbagai macam alasan atau keikhlasan hatinya tadi. Contohnya tadi ya, akhirnya tetap kita jadwalkan kira-kira kita ketemu kapan lagi atau kita bahas kapan lagi. Berarti ini permasalahannya tetap penjadwalan. Bisa secara langsung, secara ganti hari itu juga atau saat itu juga. Lanjut, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam menyelesaikan kasus dilema etika tadi? Nah ini semuanya sangat membantu kalau memang itu memberi jalan yang positif. Itu termasuk saya anggap membantu sekali. Tidak guru senior, tidak junior, tidak tua maupun muda, guru itu baru, walaupun baru, tetapi masukannya sangat bagus. Tetap kita anggap itu termasuk memberi solusi. Itu kita rangkul bersama. Memang nyatanya seperti itu. Saya nggak ngomong apa adanya ini kan. Termasuk kan tidak satu orang atau dua orang ya. Semua tetap saya anggap kalau memberi solusi yang baik tetap kita gunakan. Yang terakhir Pak, dari semua yang tadi Pak Agus sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dalam pengambilan keputusan dilema? Pembelajaran yang saya ambil hikmahnya ya ternyata ternyata benar bahwa keputusan itu tidak serta-merta dari ego saya sendiri. Itu memang harus melibatkan berbagai macam pihak, kita rangkul bersama. Itu pembelajaran saya yang dulu sebagai guru kok tiba-tiba menjadi kepala. Kalau saya dulu kan guru, kalau saya punya ide harus ternyata setelah jadi menet ini ya, mengatur satuan pendidikan ternyata tidak bisa digunakan. Ya memang harus pembelajaran ya bermanfaat sekali. Ternyata juga kita tidak bisa serta-merta ego kita sendiri yang kita keluarkan. Nah tadi ya bersama-sama kita bahas benar. Oke Pak Bos, soal juga sudah habis. Iya, mau tas-tas biasa baca.